al-mar'u. Dikatakan imra'ah, ya. Mar'atun, imra'atun, maratun. Ini beberapa istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut wanita. Ya, jadi ada al-mar'ah, ada imra'ah, ada maratun. Nah, yang sering digunakan, yang masyhur di lisan-lisan, yaitu al-mar'atu dan imra'atun, ya. Mar'atun dan imra'ah. Bentuk jamak dari kalimat ini yaitu nisa, ya, niswah. Kalau al-mar'ah artinya satu wanita, ya, imra'ah, wanita-wanita dalam bahasa Arab disebut nisaun atau niswatun. Wa hiya dzalikal makhluq alladhi awjadahu Allah azza wa jalla liyakuna syarikan lirrajuli fi hayatihi. Wanita ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi teman bagi lelaki dalam kehidupan ini. Wa qad khuliqat fil asli min ar-rajuli nafsihi, dan secara asal wanita ini diciptakan dari bagian laki-laki itu sendiri. Liyakuna dzalika a'maqa fi tajanusi wa awthaqa fi silati wa taqarubi, agar kenapa wanita itu diciptakan dari, ya, dari laki-laki, bagian laki-laki itu sendiri, supaya lebih kuat, ya, hubungan di antara keduanya, ya, lebih erat lagi dan lebih dalam lagi hubungan di antara keduanya. Walitatahaqqa bainahuma al-mawaddatu war-rahmatu fi abha hullatin wa ajmala suratin, dan agar terwujud di antara keduanya rasa cinta, rasa kasih sayang, ya, dalam gambaran yang seindah-indahnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, mengisahkan tentang penciptaan wanita ini, ya, dalam surat An-Nisa ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, ya, dari Adam. Wa khalaqa minha, dan dari Adam itu sendiri Allah menciptakan zaujaha, pasangannya, ya. Jadi Allah menciptakan wanita, itu Hawa, dari bagian Adam sendiri. Wa batha minhuma rijalan katsiran nisa, dan dari keduanya, dari Adam dan Hawa ini dikembangbiakanlah, ya, laki-laki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu dengan yang lain, dan sambunglah tali silaturahim, peliharalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengawasi atas kalian. Sebutkan bahwasanya wanita itu diciptakan dari bagian laki-laki, ya. Wa khalaqa minha, ya, min nafsi wahidah tadi, dari jiwa satu yaitu Adam alaihissalam. Kemudian dari Adam ini diciptakan pasangannya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, yaitu Allah menciptakan untuk diri-diri kalian dari diri-diri kalian sendiri pasangan-pasangan buat kalian, ya. Jadi min anfusikum azwaja, jadi pasangan itu adalah dari diri laki-laki itu sendiri. Litaskun ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya, ya.
Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian ya rasa cinta dan rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat An-Nahl ayat 72, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ini kembali ya mirip dengan sebelumnya ya, kembali Allah sebutkan, dan Allah SWT menjadikan pasangan-pasangan bagi kalian min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Dan dia Allah SWT menjadikan dari pasangan-pasangan kalian tersebut anak-anak dan cucu-cucu, dan dia memberikan rezeki kepada kalian dari kebaikan-kebaikan. Afabil batil yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah dengan kebatilan mereka beriman dan dengan nikmat Allah mereka kufur? Ayat yang disebutkan di atas tadi, wa qad dallatil ayatu ala anna Hawa zawju Adam alaihi salam qad khuliqat minhu. 3 ayat yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya Hawa yang merupakan istri dari Adam alaihissalam, pasangan dari Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari bagian Adam itu sendiri. Summa batha subhanahu minhuma rijalan katsiran. Kemudian dari keduanya, dari Adam dan Hawa, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wadzalika an tariqit tazawuj, yaitu lewat proses perkawinan, pernikahan. Ya, alladzi yakunu bihil hamlu wal injab. Ya, dengan proses pernikahan tadi ada kehamilan dan ada yang melahirkan. Jadi wanita itu dari bagian laki-laki ya. Wa ja'ala fir rajuli muqawwimatihi wa khasa'isihi wa ja'ala fil mar'ati muqawwimatiha wa khasa'isiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, keistimewaan-keistimewaan tersendiri, kekhususan sendiri bagi laki-laki, demikian pula bagi wanita. Ya. Masing-masing berbeda ya. Wa khuruju kulli minhuma an muqawwimatihi wa khasa'isihi yu'addu mailan anil fitrah. Dan ketika masing-masing ini laki-laki dan perempuan keluar dari apa yang menjadi kekhususan untuk mereka, maka dikatakan dia keluar dari fitrahnya ya. Jadi masing-masing Allah sudah ciptakan ya kekhususan bagi laki-laki, kekhususan bagi perempuan. Misalnya laki-laki itu Allah jadikan khususnya sebagai seorang imam, sebagai yang mencari nafkah. Sementara wanita kekhususan dia adalah yang fokus dalam mengatur rumah tangga. Nah, ketika ini dibalik ya, perempuan yang sibuk kerja sementara laki yang sibuk ngurus rumah, nah ini berarti keluar dari fitrahnya ya. Tidak sesuai dengan fitrahnya. Wan hirafan anis sabil, dan berpaling dari jalan yang benar. Wa thabata fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan telah thabit sebuah hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in istamta'ta biha istamta biha wa fiha iwajun. Jika kamu berusaha untuk meluruskannya, maka kamu bisa saja mematahkannya ya, ketika terlalu maksa ya. Dan jika kamu menikmatinya, maka kamu menikmati dengan kebengkokan yang ada pada diri wanita tersebut. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, semuanya disebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim,
أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم. قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Dalam hadis ini terdapat dalil akan apa yang disebutkan oleh para fuqaha atau sebagian mereka, bahwasanya Hawa diciptakan oleh Allah SWT dari tulang rusuk Adam alaihissalam, ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat pertama, khalaqakum min nafsin wahidah. Allah SWT menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu dari Adam. Wa khalaqa minha, dan dari Adam itu sendiri, dari jiwa yang satu tadi, Allah menciptakan pasangannya. Wa hadha yufidu anna al-mar'ata fi asasi bunyatiha wa asli khilqatiha qad muyizzat bi ba'd al-khasa'is wal muqawimat allati taj'alu laha wad'an khassan wa usluban mu'ayyanan fil hayah. Hal ini menunjukkan, ya, bahwasanya wanita itu secara asal, ya, jika melihat dari asal penciptaannya, yang mana wanita tadi diciptakan dari tulang rusuk, ya, laki-laki, ya. Ini menunjukkan wanita ini punya keistimewaan tersendiri, kekhususan tersendiri yang menjadikan adanya perlakuan khusus untuk mereka, ya. Adanya metode-metode khusus dalam bermuamalah dengan mereka dalam kehidupan ini. Yantaliqu min unuthatiha wa umumatiha wa riqqatiha wa dha'fiha, ya, wa kathrati taqallubi ahwaliha. Ini tentunya berangkat dari sifat kewanitaan mereka, keibuan mereka, ya, kelemah lembutan mereka, kelemahan mereka, ya, wa kathrati taqallubi ahwaliha, dan juga seringnya mereka berubah-ubah kondisinya, ya. Fahiya tahidu wa tahmilu, ya. Wanita itu haid, ya, merasakan haid, kemudian melahirkan, ya, mengandung, ya, melahirkan, menyusui, kemudian mengasuh anak-anak mereka, ya, dan selainnya yang menjadi kekhususan buat mereka, ya. Ini semua kekhususan buat wanita, ya, yang tentunya tidak ada pada laki-laki. Ya, laki-laki juga punya kekhususan sendiri, ya, punya tugas-tugas tersendiri yang berbeda dengan wanita. Walaysa li ahadi at-tarafain an yatatalla'a ila khasa'is at-tarafil akhar. Dan masing-masing kedua belah pihak ini, ya, tidak mungkin dan tidak boleh bagi dia untuk masuk kepada keistimewaan kelompok yang lain, ya, pihak yang lain, ya. Laki-laki tadi kita sudah sebutkan, laki-laki punya tugas tersendiri, perempuan juga punya tugas tersendiri. Jadi masing-masing berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jangan mencampuri satu dengan yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian merasa iri terhadap karunia yang Allah SWT berikan kepada sebagian kalian. Lirrijali nasibu mimma iktasabu. Para lelaki akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Walinisai nasibu mimma iktasab. Dan para wanita juga mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena apa-apa yang telah mereka infakkan dari harta-harta mereka. Wa qawamatur rajuli 'alal mar'ati huwa mimma faddala Allah bihi ba'dahum 'ala ba'd. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki terhadap wanita, yaitu
laki-laki itu jadikan sebagai pemimpin atas para wanita, ya. Famin dzalika ma khassa bihi ar-rajulu min kamal al-aqli war-razanati was-sabri wal-jildi wat-tahammuli wal-quwwati mimma laysa lil mar'ati mithluh. Hal ini tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kaum lelaki sebagai pemimpin atas kaum wanita, ini dikarenakan Allah tahu, karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu, sehingga Allah tahu yang berhak menjadi pemimpin itu laki-laki. Karena Allah istimewakan laki-laki itu dengan kecerdasan mereka, kesabaran mereka, kekuatan mereka, yang mana itu semua tentunya tidak dimiliki oleh kaum wanita. Walihada ja'ala ar-rajul 'ala al-mar'ati huquqan tatanasabu ma qadratiha wa asasu takwiniha wa ja'ala al-mar'ati 'ala ar-rajuli huquqan tatanasabu ma qadratihi wa asasi takwinihi. Oleh karena itu, ya, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, bukti kemahabijaksanaan Allah. Allah menciptakan, ya, bagi para lelaki itu, ya, terhadap para wanita hak-hak, ya, yang sesuai dengan kemampuan wanita tersebut, ya. Demikian pula kaum wanita punya hak terhadap laki-laki yang sesuai dengan kemampuan. Ini pasal yang kedua, ya, bahwasanya wanita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah untuk menemani kaum lelaki, dan wanita itu secara asal diciptakan atau merupakan bagian dari lelaki, ya, tepatnya diciptakan dari tulang rusuk kaum laki-laki. Oleh karena itu, ya, wanita punya kekhususan sendiri, laki-laki juga punya tugas-tugas dan khusus sendiri. Dan yang terakhir, lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah mengistimewakan beberapa hal bagi laki-laki yang mana itu tidak ada pada wanita, yang membuat kaum lelaki itu pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Selanjutnya, ma haqiqatu takrimil insan. Apa hakikat, ya, memuliakan seseorang? ومن يتأمل في دلالة النصوص وهدايات الأدلة يجد أن تكريم الله جل وعلا للإنسان على نوعين. Barang siapa yang mentadabburi, ya, meneliti dalil-dalil, petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, maka dia akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang itu dari ada dua jenis, ya, ada dua macam. Yang pertama, takrimun am. Allah memuliakan manusia secara sifatnya umum. Wa huwa ma bayyanahu ta'ala biqaulihi, yaitu apa yang Allah SWT firmankan, jelaskan dalam surat Al-Isra 70, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi yang pertama, Allah memuliakan manusia secara umum. Maksudnya bahwasanya manusia itu jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, Allah lebih istimewakan, ya. Allah memuliakan manusia dibandingkan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra 70, wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, para manusia, cucu keturunan Nabi Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, lalu kami bawa mereka ke daratan, ya, ke lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari kebaikan-kebaikan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami utamakan mereka, ya, berikan keutamaan kepada, ya, kepada kebanyakan dari apa yang kami telah ciptakan, tafdila, dengan seutama-utamanya, ya. Qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jami' al-Ahkam al-Quran mengatakan tentang ayat yang mulia ini, wa hadhihi al-karamatu yadkhulu fiha khalaqahum ala hadhihi al-hay'ati fi imtidad al-qamati wa husn as-surati wa hamalahum fil barri wal bahri mimma la yasihu li hayawan siwa bani Adam.
وأن يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس، وهذا لا يتسع في حيوان كاتساع في بني آدم، لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان، ويلبسون الثياب ويأكلون المركبات من الأطعمة، وغاية كل حيوان يأكل لحما نيئا أو طعاما غير مركب. وهذه الkaramah, keutamaan yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang sesempurna ini, bentuk-bentuk yang tentunya jauh berbeda dengan hewan, yang kemudian dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang di daratan, ada yang di lautan, yang mana hal itu tidak terjadi pada hewan, dan dikhususkan untuk manusia. Kemudian Allah SWT mengkhususkan bagi para manusia ini makanan-makanan tertentu, minuman, pakaian, yang mana hal itu tidak Allah berikan kepada hewan, karena manusia ini bisa bekerja, mencari harta, berbeda dengan hewan, sehingga manusia bisa menggunakan pakaian yang terbaik, memakan makanan yang jelas, yang punya keutamaan, keistimewaan, makanan-makanan yang sehat, bergizi, tentu tidak sembarangan, berbeda dengan hewan, hewan mereka makan sembarangan, mungkin makan daging busuk, atau makanan-makanan yang tentu berbeda dengan apa yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini diantara maksud Allah SWT mengistimewakan atau memuliakan manusia dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat yang mulia ini dalam kitab beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim, yukhbiru ta'ala an tashrifihi li bani Adam wa takrimihi iyyahum fi khalqihi lahum ala ahsanil hayat wa akmaliha. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat yang mulia ini tentang Allah memuliakan manusia, dengan Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang paling sempurna, dalam bentuk yang paling sempurna. Kaqali ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, yamshi qa'iman, muntasiban ala rijlai, Allah menciptakan manusia itu berjalan, dengan posisi tegak, berjalan di atas kedua kakinya, kemudian makan dengan kedua tangannya, wa ghairuhu minal hayawat yamshi ala arba wa ya'kul bi famihi. Berbeda dengan hewan, yang mana hewan berjalan dengan 4 anggota tubuhnya, lalu makan dengan mulutnya, bukan dengan tangan menggunakan makan, tapi langsung makan dengan mulutnya. Kemudian Allah juga mengistimewakan manusia ini dengan wajala lahu sam'an wa basaran wa fuad. Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati, yang dengan itu semua yafqahu bidzalika kullahu wa yantafi'u bihi. Dengan itu semua manusia bisa memahami segala hal lalu mengambil manfaat. Wa yufarriqu bainal asya, dengan diciptakannya hati tadi, akal tadi, manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Wa ya'rifu manafi'aha wa khawassaha, dengan apa yang Allah sudah berikan kepada manusia berupa akal tadi, manusia bisa mengetahui mana yang bermanfaat buat dia, mana yang bisa mendatangkan maslahat buat dia, wa mudarraha,
dan mana-mana yang bisa juga mendatangkan mudarat bagi dia fil umurid diniyati wa dunyawiyah, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan agama maupun berkaitan dengan urusan dunia. Ini jenis yang pertama, yaitu Allah memuliakan manusia secara umum. Artinya Allah mengistimewakan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Contohnya Allah mengistimewakan manusia dengan Allah menciptakan manusia sempurna mungkin bentuknya, ya, berjalan di atas dua kakinya, makan dengan tangannya, ya, yang mana ini berbeda dengan hewan, ya, hewan berjalan dia empat anggota kakinya tadi dan tangannya, kemudian makan dengan mulutnya. Dan keistimewaan lain yang Allah berikan kepada manusia yang itu tidak diberikan kepada hewan. Yang kedua, wa takrimun khas, Allah memuliakan manusia secara khusus. Wa dzalika bil hidayati li hadzal din, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebagian manusia untuk mengikuti agama yang mulia ini, wa taufiq li taati rabbil alamin, dan Allah memberikan taufik kepada sebagian manusia untuk taat kepada Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-karamatul haqiqiyyah, dan inilah keutamaan yang sebenarnya. Ya, ketika, ya, ini keutamaan yang sebenarnya ketika seorang diberi hidayah kepada agama mulia ini dan mendapatkan taufik untuk beramal. Wal izzu al-kamil, dan inilah kemuliaan yang sebenarnya, ya. Wasa'adatul abadiyatu fid dunya wal akhirah, inilah kebahagiaan yang kekal, ya, selama-lamanya baik di dunia dan akhirat kelak. Id innal islam huwa dinullah azza wa jalla, dinul izzati wal karamah wal rif'ati wal istiqamah, walillahil izzatu wa li rasulihi wal lil mu'minin. Karena sesungguhnya Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, agama kemuliaan, ya, agama keagungan, agama yang keistiqomahan, ya. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala keagungan, kemuliaan, demikian pula bagi Rasulnya dan bagi orang-orang beriman. Dan annal karamata innama takunu bil id'ani li azamatihi wal khudu' li kibriyahi wal imtithali awamirihi. Allah Subhanahu wa taala firman menjelaskan bahwasanya kemuliaan itu diperoleh, ya, dengan seorang tunduk sepenuhnya kepada keagungan Allah, kepada kemahabesaran Allah, dan diperoleh dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj 18, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al adab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersujud baginya seluruh yang ada di langit dan di bumi, dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan pepohonan dan semua hewan melata dan kebanyakan dari manusia, kebanyakan dari manusia sujud kepada Allah. Wa katsirun haqqa alaihi al-adab, sebaliknya kebanyakan manusia juga mereka mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, maka tidak ada yang bisa mengangkat derajat mereka, tidak bisa memuliakan mereka. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Jadi ayat yang mulia ini menegaskan bahwasanya kemuliaan seseorang didapatkan dengan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dia masuk ke dalam golongan yang wa katsirun minan nas, ya, kebanyakan manusia yang sujud kepada Allah. Ketika dia masuk kepada golongan wa katsirun haqqa alaihil adab, kebanyakan juga orang yang berhak mendapat adab karena tidak mau sujud, ya, maka inilah kehinaan yang hakiki. Faman lam yufiq lil iman wa lam yaltazim bi ta'atir rahman fahuwa muhanun ghairu mukrim. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan taufik untuk menjadi orang beriman, ya, tidak mentaati Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang terhina dan tidak dimuliakan.
wa hadzul insan minal karamati was salamati minal ihanati bihasabi hadzihi minal imani qawlan wa i'tiqadan wa amalan. Bagian seorang terhadap kemuliaan, keselamatan dari lembah kehinaan sesuai dengan bagaimana dia mengambil bagian daripada keimanan, baik itu perkataan, akidah maupun amal. Faman talabal izzata bighairi din dhalla. Maka barang siapa mencari kemuliaan, keagungan, ya, kehormatan dengan selain agama, ya, maka dia akan hina. Jadi barang siapa yang mencari kemuliaan, kebahagiaan dengan dunia, ya, dengan meninggalkan agama, maka dia pasti akan menjadi orang yang hina. Wa man rama al-karamata bighairi al-islam ahyan. Maka barang siapa yang mengharapkan kemuliaan, ya, kebahagiaan dengan selain Islam, maka dia akan menjadi orang-orang hina. Wa mimma yanbaghi an yu'lam huna anna at-takrima fi an-naw' al-awwal wa huwa takrim al-'am yastalzimu min al-insan al-qiyam bi asbab nail al-takrim ath-thani wa takrim al-khass. Bimana anna man akramahu Allah bil mal was sihha wal afiyah ila ghairi dhalik yalzamu an yabdhula wus'ahu fi ta'atihi wa yuqaddimu juhdahu fi sabili mardatihi wa illa fa inna Allah azza wa jalla sayas'aluhu yawm al-qiyamati an dhalika al-ikram. Di antara hal yang wajib untuk dipahami oleh kita semua, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memuliakan manusia tadi secara umum, maka ini ada konsekuensinya, ya, yaitu seorang harus berusaha untuk memperoleh, ya, kemuliaan yang kedua tadi yang sifatnya khusus, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang yang memberikan harta, memberikan kesehatan, kekuatan dan yang semisalnya, maka wajib bagi dia untuk memanfaatkan kekayaannya tersebut, kesehatannya tadi, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan, ya, hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Ya kalau tidak, ya, kalau tidak dimanfaatkan di jalan ketaatan, di jalan yang diridhai Allah, maka kelak, ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Rawa Muslim fi sahihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumil qiyamah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah di hari kiamat kelak kami akan melihat Rabb kami? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabatin. Apakah kalian saling berdesak-desakan tatkala melihat matahari di waktu siang yang sangat panas, yang tidak ada awan, ya. Apakah saling berdesak-desakan ketika cuaca sangat panas, tidak ada awan, kemudian kita melihat matahari? Apakah berdesak-desakan? Tentu tidak, karena terlihat dengan jelas. Qalu la, ya, para sahabat menjawab tidak, ya. Qala fal tadarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laysa fi sahabatin. Lalu Nabi SAW kami bertanya lagi kepada para sahabat, apakah kalian saling berdesak-desakan tatkala melihat bulan purnama, ya, di malam hari dan pada saat itu tidak ada awan yang menghalanginya? Qalu la, ya, para sahabat menjawab tidak, ya. Qala, kata Nabi SAW, fa walladhi nafsi biyadihi la tadarruna fi ru'yati rabbikum illa kama tadarruna fi ru'yati ahadihima. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Rabb kalian kelak di hari kiamat, sebagaimana halnya kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat bulan atau melihat matahari tadi. Qala fayulqal abdu fayaqul ay fal alam ukrimka wa sawidka wa zawijka wa usakhir laka al-khayla wal ibil wa dharaka taras wa tarba. Fayaqul bala. Qala fayaqul afadhananta annaka mulakin? Fayaqul la. Fayaqul fa inni ansaka kama nasitani. Thumma yulqa ath-thani fayaqul ay afala alam ukrimka wa sawidka wa zawijka wa usakhir laka al-khayla wal ibil wa dharaka wa taras wa tarba. Fayaqul bala ya Rabb. Fayaqul afadhananta annaka mulakin? Fayaqul la. Fayaqul fa inni
ansaka kama nasitani thumma yulqi thalith فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت وإثني بخير ما استطعت فيقول ها هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبذ شاهدا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انتقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بأمله وذلك ليؤذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. Kemudian didatangkan seorang hamba kelak di hari kiamat, lalu Allah bertanya kepada hamba tersebut, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakan kamu, menikahkan kamu, memuliakan kamu, ya, hewan-hewan, ya, artinya memberikan berbagai macam kenikmatan dunia kepada kamu, ya. Maka si fulan tadi berkata, iya. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali bertanya, afadhalanta annaka mulakin, apakah kamu tidak berpikir tidak akan, ya, bertemu denganku? Fayaqul, dia menjawab tidak, ya. Maka Allah berkata, sesungguhnya hari ini aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakanku, ya. Ini tentu hamba yang binasa, ya, ketika dia di dunia sudah diberi berbagai macam kenikmatan, ternyata dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka dia tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kelak disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang kedua, kembali Allah bertanya kepada orang yang kedua, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakan engkau, menikahkan engkau, memberikan kepada engkau berbagai macam kenikmatan, ya, kuda, unta, ya, mengizinkan engkau berkebun, ya. Orang tersebut menjawab, ayo Rabb, ya, iya wahai Rabbku. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada orang tersebut, apakah engkau mengira engkau tidak akan berjumpa denganku, ya? Fayaqul la, ya tidak, ya. Fayaqul inni ansaka kama nasitani. Allah berkata kepada orang tersebut, sungguhnya aku melupakan engkau sebagaimana engkau melupakan aku, ya. Akhirnya dia disiksa juga karena lupa kepada Allah, ya. Lupa Allah sebenarnya memberikan nikmat kepada dia, namun dia lalai, ya. Dia menggunakan kenikmatan tersebut bukan di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sumayul qatsalits, kemudian didatangkan yang ketiga. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada orang tersebut sama seperti kepada orang yang pertama yang kedua. Lalu orang yang kedua ini, ketiga ini menjawab, wahai Rabbku, aku beriman kepadamu dengan kitabmu, dengan para rasulmu. Aku mengerjakan salat, aku berpuasa, aku bersedekah, ya. Wa isni bi khairin mastata, dan dia mengucapkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan semampu dia. Fayaqul ha huna idzan, kalau begitu kesinilah engkau, ya. Kemudian dikatakan kepada dia, sekarang, ya, kami akan hadirkan saksi atasmu, ya. Lalu dia berpikir, siapakah yang bisa menjadi saksi buat dia? Fayukhtam ala fihi, maka ditutuplah mulutnya, lalu dikatakan kepada pahanya, daging tubuhnya, tulang belulangnya, silahkan kalian berbicara. Maka berbicaralah tulang pahanya, ya, dagingnya, tulang belulangnya, semua berbicara menceritakan amal, ya, apa yang sudah dilakukan oleh tubuh tersebut. Wa dzalika li'udhara min nafsihi wa dzalikal munafiq wa dzalika alladzi yaskhatu Allah alaihi. Orang ini, ya, anggota tubuhnya tadi justru menjelaskan yang sebaliknya dari apa yang dia sebutkan. Inilah orang munafik, inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wal hadits wadihud dalalati fi anna al-insan yus'al yawm al-qiyamati an ikramillahi lahu bil afiyati wasihha wal mali wal maskan wa ta'am wa syarab ila ghairi dzalik. Hadis ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwasanya semua kita kelak akan ditanya di hari kiamat kelak
Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini berupa kesehatan, ya, harta, tempat tinggal, makanan, minuman dan yang lainnya, ya. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Dalam surat At-Takatsur, di akhir surat At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala firman, kemudian sungguh kalian pasti akan ditanya akan semua kenikmatan ini. إذ إنه سبحانه أكرمه بذلك ليقوم بطاعة الله وليعمل في مرضاته سبحانه فإذا صرف النعمة في غير حقها واستعملها في غير وجهها حسب على ذلك يوم القيامة. Karena Allah SWT memberikan kenikmatan tadi, semua kenikmatan tadi agar kita taat kepada Allah, agar kita beramal, ya, untuk mendapatkan ridha Allah. Maka tatkala kenikmatan tadi dipalingkan kepada selain itu, digunakan untuk selain mengharapkan wajah Allah, maka kelak akan dihisab di hari kiamat kelak, ya. Jadi kaum muslimin wasallallahu Allah Subhanahu wa taala, ini masih muqaddimah, ya. Dalam memuliakan wanita, ya, bahwasanya kemuliaan sekali lagi diperoleh dengan seorang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan semua kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta, kesehatan, tempat tinggal, makanan, minuman, semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Ketika tidak digunakan dalam ketaatan, maka itu akan menjadi sebab kehinaan kita. Namun ketika itu kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah, maka itu akan menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Barakallahu fikum, kaum muslimin wasallallahu Allah SWT. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, sekali lagi maaf. Kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kepada Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah dari lanjutan pembahasan kajian kitab Rosail Tahumul Mar'ah di kesempatan sore hari ini. Kita akhiri pertemuan kita para pendengar mukumullah. Wassallallahu Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak dan ambil faedahnya di 95.